terobosan di Mahkamah Agung mengenai sistem pendaftaran gugatan secara online menggunakan aplikasi bernama e-court. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Irfanuddin, secara simbolis meluncing aplikasi e-court Mahkamah Agung pada Selasa siang. Equum et bonum est lec legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat serta rekan pendebat kami dan segenap sivitas akademika yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari tim Jomblo, saya dari Faiz Mustafa sebagai pembicara satu dan penutup, rekan saya Paradiba Aprilia yang berada pada standing position pro, dan Yudhista Ariwardana yang berada pada standing position kontra. Sebelum menyelami konstruksi argumentasi kami, marilah saya hantarkan terlebih dahulu untuk mendalami latar belakang pada mosi perdebatan kali ini. Lembaga peradilan tertinggi Republik Indonesia, Mahkamah Agung, berupaya menjawab perkembangan era globalisasi yang menuntut adanya suatu pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efisien dan efektif. E-court, electronic court atau pengadilan elektronik ialah layanan online bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran pajak biaya perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Semangat penciptaan e-court itu salah satunya berangkat dari pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ditentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan pengadilan. Selain itu, berlaku peraturan MA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang menandai tonggak awal terobosan terhadap pelaksanaan sistem informasi pengadilan. Penerapan e-court secara langsung berdampak pada masyarakat, terutama pada efisiensi administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencarian keadilan, serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur penegak hukum. Selain itu, masyarakat pencari keadilan dapat mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan, sekaligus melakukan penghematan biaya perkara. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, dalam penggunaan e-court terdapat beberapa kekhawatiran akan adanya biaya awal pengimplementasian teknologi, lalu ditakutkan juga terdapat masalah privasi, keamanan, serta kerahasiaan dan persyaratan formil yang belum ditempuh sebelum mengajukan gugatan. Selain itu, kita harus melihat kepada kondisi sumber daya manusia serta kondisi geografis di Indonesia yang masih belum mendapatkan pembangunan yang merata. Kurangnya sosialisasi terkait e-court Indonesia juga menjadi salah satu indikator masalah dalam pelaksanaan e-court itu sendiri. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, saya rasa cukup dari argumentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prospect non respect, the law looks forward not backward. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya Faradiba Aprilia Fatimatusyah dari pihak pro terhadap mosi implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia. Saya sangat setuju apabila dilaksanakan e-court di pengadilan di Indonesia, karena dari sudut pandang peradaban modern dan berkembangnya mau tidak mau Indonesia diharuskan beradaptasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional, yakni para pihak selalu datang ke persidangan, akan tetapi dapat dilakukan secara online. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi e-court pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Muhammad Ali SH. Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi e-court
dan menyatakan bahwa dengan peluncurannya aplikasi e-court ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju. Lalu yang kedua, aplikasi e-court mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Karena pada hakikatnya dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik, yakni secara komprehensif, yakni secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 Ayat 4 ini mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Azas sederhana dan cepat dan biaya ringan adalah azas peradilan yang sangat mendasari dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan keperdataan. Lalu yang ketiga, penerapan teknologi informasi sejatinya adalah untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus mendorong perkembangan, perbaikan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern. Hal ini merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan, yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur peradilan terutama hakim. Penerapan e-court juga merupakan upaya mewujudkan pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan. Penerapan e-court secara langsung berdampak pada efisien administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencarian keadilan serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efisiensi, serta efisien. Lalu yang keempat, secara kesehatan di pandemi ini juga sangat bermanfaat yang dimana masyarakat wajib menghindari kerumunan dalam suatu ruangan karena penyebaran virus COVID ini lebih menular ke ruangan daripada luar ruangan. Masih terdapat kesulitan juga screening kalau tidak memakai alat elektronik walaupun ada pengecekan suhu dan lain-lain. Hal ini terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Dan di sini saya tekankan kembali, jika kita menerapkan e-court di Indonesia, terutama dalam sistem peradilan di Indonesia, sudah jelas menghemat waktu, biaya, dan membantu banyak tenaga, para pihak, serta advokat yang dulunya antri sekarang lebih mudah dan efisien. Dan juga di pandemi ini sangat membantu sekali banyak masyarakat dan pihak lainnya agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan dalih pencegahan penyebaran virus COVID. Dan juga e-court dalam masa depan sistem peradilan di Indonesia yang modern ini, di mana sebagai bentuk pengembangan teknologi negara yang maju. Sekian dari saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfectum ex quod ex omnibus suis partibus constant. Sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yurista Adina Adi Pradana selaku pihak kontra terhadap mosi implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia. Pada awalnya sebenarnya tonggak dari pengimplementasian e-court ini dimulai sejak keluarnya Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dalam hal pengimplementasian e-court dalam sistem peradilan Indonesia, saya tidak setuju karena pada kenyataannya di Indonesia belum siap dan belum mampu untuk menerapkan hal tersebut. Dimana jika kita lihat fakta di lapangan, ada beberapa faktor besar yang bisa menghambat jalannya penerapan e-court dalam sistem peradilan di Indonesia. Antara lain yang pertama, adanya kekhawatiran biaya awal pengimplementasian teknologi dan juga masalah privasi pengguna akun, di mana dalam hal ini masih ada keraguan masyarakat mengenai biayanya, padahal seharusnya dengan penggunaan e-court ini bisa menciptakan salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu biaya ringan, serta mengenai privasi pengguna akun e-court ini masih menjadi keraguan di tengah-tengah masyarakat. Apa memang data diri yang mereka unduh selama melakukan pendaftaran di akun e-court benar-benar bisa terjaga kerahasiaannya?
Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih belum merata. Saya ambil contoh di daerah 3T, di mana di daerah tersebut banyak sekali kendala yang bisa menghambat pengimplementasian e-court, mulai dari jaringan internet sampai kepada SDM yang masih awam akan teknologi digital. Hal ini bisa menghambat bahkan menjadi kelemahan yang sangat fatal apabila dipaksakan untuk menerapkan e-court. Seperti di tengah pengunduhan berkas, tiba-tiba berkas tidak bisa dibuka oleh pengadilan, atau dari SDM-nya yang masih tidak bisa mengaplikasikan e-court dengan baik, atau bahkan bisa saja ketika di tengah litigasi atau persidangan online tiba-tiba jaringan terputus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, membuat persentase gugatan didiskualifikasi oleh pengadilan semakin besar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pendaftaran perkara secara langsung saja masih sering ada syarat-syarat yang belum dipenuhi penggugat, apalagi pendaftaran online. Nah, ini akan menghambat pendaftaran gugatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada pendaftaran yang lebih rumit karena harus datang ke pengadilan untuk memperbaiki gugatannya tersebut. Saya contohkan dalam pengadilan TUN, seseorang mengajukan gugatan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Nah, jika upaya administratif tersebut belum ditempuh dan penggugat telah memasukkan gugatannya kepada e-court, maka hal ini tidak bisa dibenarkan. Akan lebih rumit lagi ketika penggugat telah melakukan pengajuan gugatan dan sudah membayar biaya panjer melalui e-payment, dan ternyata gugatannya didis oleh pengadilan, sehingga gugatannya tidak bisa dilanjutkan ke tahap persidangan. Maka ini jelas akan merugikan penggugat. Dengan hal ini, tujuan dari e-court tersebut untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 tidak akan bisa terwujud sebagaimana mestinya. Kemudian, faktor yang keempat, keaslian berkas yang diunduh para pihak perlu dipertanyakan. Dalam pendaftaran perkara melalui e-court, petugas pengadilan tidak bisa melihat langsung berkas fisik yang diajukan oleh para pihak. Nah, di sini sangat memungkinkan para pihak untuk memanipulasi berkas yang diunduh tersebut, terutama mengenai bukti, di mana jika terjadi pemalsuan berkas, ini akan berdampak besar pada putusan hakim, yang pada akhirnya putusan tidak bisa diberikan seadil-adilnya kepada para pihak. Kemudian yang terakhir, mengenai keabsahan saksi. Ketika saksi akan disumpah, seandainya saksi itu di tempat lain, ini kan perlu dipertanyakan keabsahannya. Padahal saksi harus disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, dan sumpahnya dilakukan oleh petugas pengadilan. Kemudian yang lebih berbahaya lagi, adanya kecanggihan teknologi yang mungkin saja dimanfaatkan oleh saksi untuk bisa memanipulasi keterangan. Seperti dalam litigasi, saksi A disumpah dan kemudian saat disumpah memang benar itu dirinya dan suaranya, tetapi memberikan keterangan itu bukan dirinya dan bukan suaranya. Hal ini akan meniadakan fungsi dari disumpahnya saksi tadi untuk berkata jujur dan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan alasan-alasan yang telah saya sampaikan tadi, maka saya tidak setuju dengan pengimplementasian e-court dalam sistem peradilan Indonesia. Karena untuk menerapkan e-court tersebut, maka pemerintah seharusnya membenahi dulu kendala atau hambatan yang bisa menghambat jalannya e-court tersebut, bukan malah serta-merta hanya untuk menerapkan tujuan atau asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga menyampingkan hambatan-hambatan yang saya sebutkan tadi. Hal ini justru akan membuat tujuan dari penerapan e-court tersebut tidak bisa tercapai sebagaimana mestinya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, tibalah kita di ujung perdebatan kali ini. Izinkanlah saya selaku pembicara penutup untuk menyampaikan kesimpulan dalam perdebatan kali ini, untuk membawa perdebatan kita satu tingkat lebih tinggi dari yang telah dibawakan rekan saya sebelumnya. Jika kita melihat dari sisi pro, pemberlakuan e-court berdampak baik bagi efisiensi administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses mencari keadilan serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur penegak hukum. Selain itu, masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara. Maka dari itu, implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia perlu diterapkan menurut tim pro. Lalu, jika kita melihat dari sisi kontra, pemberlakuan sistem ini seharusnya tidak diterapkan dengan berlandaskan alasan bahwa terdapat beberapa kekhawatiran akan adanya biaya awal pengimplementasian teknologi, ditakutkan juga terdapat masalah privasi, keamanan, serta kerahasiaan dan persyaratan formil yang belum ditempuh sebelum mengajukan gugatan.
Selain itu, kita harus melihat kepada kondisi sumber daya manusia serta kondisi geografis di Indonesia yang masih belum mendapatkan pembangunan yang merata. Kurangnya sosialisasi terkait e-court di Indonesia juga menjadi salah satu indikator masalah dalam pelaksanaan e-court itu sendiri. Sekian dari tim kami, tim Jomblo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.